Oke, balik lagi bersama saya, Erik Charles Wijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme regulasi tekanan darah. Nah, video ini khusus untuk membahas refleks baroreseptor itu, mekanismenya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong mengenai baroreseptor, itu akan mempengaruhi sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini sedikit preview aja. Jika pada keadaan tekanan darah yang tinggi atau yang naik, atau hipertensi lah namanya, nah, itu akan menstimulasi sistem saraf parasimpatis dan akan menginhibisi sistem saraf simpatis. Nah, sebaliknya, pada keadaan yang hipotensi atau tekanan darah yang turun, itu akan menstimulasi sistem saraf simpatis dan akan menginhibisi sistem saraf parasimpatis gitu. Jadi kebalikannya aja. Nah, itu sedikit previewnya. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, ini ada mekanisme tubuh menghadapi hipertensi maupun hipotensi. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya sedikit mengenai refleks baroreseptor. Nah, baroreseptor itu sebenarnya apa sih? Jadi baroreseptor itu kan berasal dari kata baro ya, artinya tekanan, reseptor artinya pendeteksi. Jadi baroreseptor itu memiliki arti pendeteksi tekanan gitu. Nah, di dalam tubuh kita kan terdapat baroreseptor ya. Nah, baroreseptor tersebut berarti memiliki fungsi yaitu mendeteksi adanya tekanan. Nah, tekanan apa yang dimaksud? Yaitu tekanan darah gitu. Jadi si baroreseptor ini bisa mendeteksi adanya tekanan darah yang normal maupun abnormal gitu. Kalau tekanan darah abnormal berarti tekanan darah yang tinggi ataupun tekanan darah yang rendah gitu, hipertensi ataupun hipotensi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tekanan darah ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu frekuensi denyut jantung, isi sekuncup, dan diameter pembuluh darah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tekanan darah itu kan rumusnya cardiac output dikali total peripheral resistance. Nah, cardiac output ini dia mempunyai rumus lagi, yaitu frekuensi denyut jantung atau heart rate dikali stroke volume atau isi sekuncup gitu. Makanya dia berpengaruh gitu terhadap peningkatan atau penurunan tekanan darah gitu. Misalnya saja ya, misalnya frekuensi denyut jantungnya itu dia meningkat gitu misalkan. Nah, itu akan berefek tekanan darahnya menjadi tinggi gitu. Di sisi kuncup yang meningkat, dia akan berefek tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau diameter pembuluh darah, ngaruhnya gimana nih? Nah, kalau diameter pembuluh darah itu akan mempengaruhi total peripheral resistance atau tahanan tepinya. Nah, si diameter pembuluh darah, katakanlah dia vasokonstriksi lah ya, atau diameter pembuluh darahnya itu menyempit, itu akan mempertinggi tekanan darah yang ada di pembuluh darah tersebut gitu. Sehingga nanti akan dideteksi oleh baroreseptor di dalam tubuh kita gitu. Nah, si baroreseptor ini akan mengirimkan impuls ke batang otak sehingga tiga hal ini itu akan dieksekusi gitu. Jadi gara-gara tekanan darahnya tinggi, frekuensi denyut jantungnya akan diturunkan, isi sekuncupnya juga diturunkan, diameter pembuluh darah akan divasodilatasikan gitu, akan dilebarkan gitu, diameter pembuluh darahnya. Seperti itu konsepnya. Itu juga berlaku sebaliknya, kalau tekanan darahnya turun, dia akan dideteksi oleh baroreseptor yang akan mengirimkan impuls batang otak sehingga frekuensi denyut jantungnya naik, isi sekuncupnya naik, dan diameter pembuluh darahnya menjadi menyempit atau vasokonstriksi gitu. Nah, itu konsep gampangnya. Nah, yang harus kalian ketahui lagi tentang baroreseptor adalah jadi si baroreseptor ini merupakan stretch receptor. Jadi dia itu bisa mendeteksi adanya regangan gitu. Nah, kita ambil pada kasus hipertensi aja lah ya. Pada kasus hipertensi itu kan tekanan darahnya itu meninggi ya, atau tekanan darahnya itu naik gitu. Nah, kalau tekanan darahnya naik itu bisa meregangkan dinding-dinding pembuluh darah yang ada di tempat tersebut gitu. Ketika dia teregang, dia akan terdeteksi gitu oleh si baroreseptor yang ada di tempat tersebut gitu. Kalau baroreseptornya itu bisa mendeteksi adanya regangan tersebut, itu dia bakal mengirimkan impuls ke batang otak sehingga dia itu akan menurunkan frekuensi denyut jantung gitu dan juga menurunkan isi sekuncup dan bisa memvasodilatasikan pembuluh darah gitu. Jadi diameter pembuluh darahnya itu akan melebar gitu sehingga tekanan darahnya akan menurun gitu, akan normal kembali. Nah, itu berlaku sebaliknya. Kalau tekanan darahnya itu turun, itu dia bakal terdeteksi oleh baroreseptor karena regangannya itu jadi sedikit gitu. Nah, itu dia bakal mengirimkan impuls gitu ke batang otak sehingga batang otak itu akan menaikkan frekuensi denyut jantung, menaikkan isi sekuncup dan vasokonstriksi pembuluh darah gitu. Sehingga tekanan darahnya itu akan normal kembali gitu, akan meninggi.
Nah, itu konsepnya. Nah, kita sekarang ke gambar yang ini. Jadi di gambar yang ini tuh saya ambil dari buku Ganong edisi 24. Halamannya ini kalian bisa baca sendiri aja. Di sini tuh disajikan pathway singkatnya. Nah, kita akan mulai dari baroreseptor yang ada di dalam tubuh kita. Baroreseptor yang ada di dalam tubuh kita itu ada di mana? Ada di sinus caroticus sini dan ada di arcus aorta. Nah, kan tadi saya bilang ya, baroreseptor itu akan mendeteksi adanya perubahan tekanan darah. Bisa tekanan darah yang tinggi atau tekanan darah yang rendah gitu. Akan terdeteksi oleh baroreseptor. Nah, kemudian baroreseptor itu yang ada di sinus caroticus dan arcus aorta, ketika ada perubahan tekanan darah, misalkan tekanan darahnya itu meninggi ya pada kasus hipertensi gitu. Nah, pada kasus hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, itu akan, kan tadi saya bilang ya, kalau tekanan darahnya tinggi itu bisa meningkatnya stretching atau regangan, sehingga baroreseptor itu akan mendeteksi adanya regangan tersebut gitu, atau perubahan tekanan dalam pembuluh darah tersebut gitu. Sehingga baroreseptornya itu akan mengirimkan impuls dari sinus caroticus ke medula oblongata gitu. Tepatnya nucleus tractus solitarius atau singkatnya NTS. Nah, melalui apa? Melalui serat-serat aferen, yaitu nervus 9. Nah, beda lagi kalau di arcus aorta. Kalau arcus aorta tuh bedanya di serat saraf afrennya. Jadi pakainya tuh saraf 10. Kalau sinus caroticus itu pakai saraf 9 gitu. Tapi patternnya sama aja, dari baroreseptor tersebut itu akan ditransmisikan impulsnya ke medula oblongata. Dia akan bersinar di medula oblongata, tepatnya di NTS gitu. Kemudian di NTS ini itu sifatnya eksitasi gitu, eksitatorik. Jadi sifatnya eksitasi, dia bisa merangsang neuron-neuron yang ada di selanjutnya itu akan lebih giat lagi gitu kerjanya gitu. Nah, dia akan bersinap gitu kan, dari NTS dia akan bersinap ke neuron yang sebelahnya ini, yang pendek ini, dia akan bersinap ke sini. Nah, neuron ini itu tepatnya di CVLM ya. Nah, CVLM itu singkatan apa? Singkatannya nih, caudal ventrolateral medulla gitu. Medulla ventrolateral caudal sama aja. Nah, si neuron yang ada di sini itu dia bisa menghasilkan glutamat gitu. Neurotransmitternya menghasilkan glutamat. Nah, glutamat ini sifatnya eksitasi gitu. Jadi kita ambil aja tanda positif gitu. Jadi yang positif itu eksitasi sifatnya. Nah, gara-gara sifatnya itu eksitasi, dia bisa merangsang neuron yang ada di selanjutnya itu melakukan kerja yang lebih giat gitu. Nah, neuron yang ada di sebelahnya itu kan dia bakal bersinar di sini, di RVLM tepatnya, di rostal ventrolateral medulla. Nah, di sini tuh dia bisa mengeluarkan neuron transmitter GABA. Nah, GABA ini sifatnya inhibitor gitu, inhibisi gitu. Jadi dia bisa menginhibisi. Nah, karena sifatnya di sini eksitasi, akibatnya dia bisa merangsang kinerja yang di sebelahnya ini lebih giat gitu. Akibatnya sifat inhibisinya ini makin kuat gitu. Gara-gara emang ini sifatnya apa, eksitasi gitu. Nah, karena di sini diinhibisi sifatnya kuat gitu, akibatnya mengaruh ke neuron yang ada di sebelahnya, yaitu lewat jaras bulbospinal gitu. Nah, di sini tuh di medulla spinalis itu ini sifatnya eksitasi juga gitu, sehingga ketika dia diinhibisi, maka neuron-neuron yang ada di sini itu, yaitu neuron praganglion simpatis, itu efeknya itu akan diinhibisi gitu, diinhibisi sehingga nanti neuron yang akan bekerja ke jantung ya, tepatnya di S node itu bakal diinhibisi, sehingga frekuensi denyut jantungnya itu akan diturunkan gitu. Kemudian nanti akan menuju juga ke arteriol atau venula gitu, sehingga nanti akan terjadi vasodilatasi gitu. Nah, kemudian kan tadi ada dia bersinap di NDS ya, nucleus tractus solitarius. Nah, selain dia bersinap di NDS, dia ada juga bersinap di sini, di nervus vagus gitu. Dia bersinap ke nervus vagus dan akan mendarat di jantung gitu, sehingga nanti frekuensi denyut jantung akan diinhibisi gitu. Nah, itu mekanisme pada keadaan hipertensi. Nah, untuk keadaan yang hipotensi atau tekanan darah yang rendah, itu berlaku juga sebaliknya gitu. Jadi tinggal dibalik aja konsepnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan materi kedokteran lainnya. Dan jika kalian ada pertanyaan mengenai materi regulasi tekanan darah ini, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian. Terima kasih.